Pimpinan dunia berkumpul di PBB dalam sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB di kota New York, Amerika Serikat. Isu perang Timur Tengah dan Ukraina jadi salah satu topik yang mendominasi pidato para kepala negara. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita bergabung dengan reporter VOA Redi Wicaksana yang saat ini berada di markas gedung PBB. Halo, selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Amerika Serikat. Randy, isu apa yang paling mencuat di sana? Seperti saya sudah berada di paket berita yang kami kirimkan tadi ya, topik perdamaian dunia masih mendominasi sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB. Bahkan tadi ada satu kutipan yang memang banyak disorot oleh media oleh Sekjen PBB, Antonio Guterres, yakni "Don't let the world let Lebanon be another Gaza." Jangan sampai Lebanon jadi Gaza selanjutnya. Ini tentunya mengacu kepada potensi eskalasi konflik antara Israel Hamas yang dimulai 7 Oktober dan berpotensi untuk semakin mengganas ke negara tangganya yakni Lebanon. Kita sudah ketahui ada 100 orang yang tewas di Lebanon akibat potensi eskalasi antara Israel dan Hezbollah ini, dan ini menjadi salah satu kutipan yang banyak mendapatkan sorotan dari media-media internasional juga nasional yang hadir pada hari pertama sesi debat umum dari sidang Majelis Umum PBB pada tahun ini ke-79. Dan pemirsa MTV juga tadi yang menarik bisa saya sampaikan di sini terkait dengan pidato yang disampaikan oleh Antonio Guterres adalah bagaimana ia menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa menjustifikasi serangan yang menyeramkan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober, namun juga di saat yang bersamaan tidak ada yang bisa menjustifikasi hukuman secara kolektif yang dialami oleh warga Palestina dalam setahun terakhir ini. Saya bilang setahun karena memang sudah hampir tanggal 7 Oktober, dan ini menjadi sesi general debate dari sidang Majelis Umum PBB pertama semenjak perang Israel Hamas pecah. Dan kutipan disampaikan oleh Antonio Guterres tadi mendapatkan sambutan yang meriah dari para hadirin yang datang pada sesi persidangan pembukaan pada pagi hari tadi waktu New York. Namun juga hal ini mendapatkan respon dari Dubes Israel untuk PBB yang mengkritik bahwa setiap ada yang berbicara mengenai pemulangan atau upaya agar sandera Hamas itu bisa dipulangkan tidak mendapatkan respon atau tepuk tangan yang sama. Dubes Israel untuk PBB bahkan menyebut ini sebagai sebuah kemunafikan dari PBB sendiri. Dan selain Antonio Guterres, tadi juga yang mendapatkan sorotan adalah Presiden Joe Biden, karena ini menjadi pidato terakhir Joe Biden dalam kapasitasnya sebagai Presiden Amerika Serikat, apalagi setelah ia telah mengumumkan tidak akan maju dalam Pilpres Amerika Serikat yang akan berlangsung pada November mendatang. Dan Biden pada kesempatan ini juga sekaligus sedikit menyiratkan mengenai pesan multilateralisme yang sejatinya tidak akan menjadi fokus kebijakan luar negeri utama jika nantinya tongkat kepemimpinan Amerika Serikat justru jatuh atau berpindah pada lawan politika yakni Donald Trump dari Partai Republik. Baik, Randy, ini menarik tadi banyak sekali tentang isu terkait perang di wilayah timur. Dan selain isu perang itu, apa saja yang disorot juga dalam Majelis Umum tahun ini dan apa yang menjadi sorotan juga dari Indonesia khususnya perwakilan Menlu Retno Marsudi di sana, Randy? Kalau bicara Indonesia sebenarnya gilirannya masih hari Sabtu mendatang. Jadi kalau misalnya kita lihat dari urutan sesi general debate atau debat umum ini, memang dari hari Selasa sampai dengan Sabtu, kemudian ada pause sebentar di hari Minggu dan kembali budget di hari Senin sebagai hari terakhir. Urutannya ditentukan bergantung kepada siapa perwakilan dikirimkan oleh negaranya. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin awal pula giliran mereka untuk bicara. Karena Indonesia kembali mengirimkan menterinya kali ini, bukan Presiden Joko Widodo, maka Indonesia mendapatkan giliran yang hampir bontot, yakni hari 2 terakhir pada hari Sabtu mendatang. Nah, saya masih belum bisa memastikan apa yang akan disampaikan oleh Retno Marsudi dalam pidatonya pada hari Sabtu mendatang, namun bisa hampir dipastikan Retno Marsudi akan kembali menyuarakan isu Palestina. Karena kalau misalnya kita melihat ke belakang, Indonesia memang bahkan sebelum kejadian 7 Oktober terjadi, isu Palestina selalu dimasukkan atau diinkorporasikan ke dalam pidato di sesi debat umum PBB. Semakin vokal tentunya ketika perang Hamas Israel pecah sejak 7 Oktober lalu. Dan sosok Retno Marsudi bukan sosok yang asing ketika kita bicara soal menyuarakan isu-isu Palestina.
Bahkan Retno Marsudi tahun ini semenjak 7 Oktober sudah bolak-balik kembali ke New York untuk datang ke sesi persidangan Dewan Keamanan untuk berbicara dan juga melakukan diplomasinya terkait dengan isu Palestina dan juga mengenai perang Israel Hamas dan juga upaya untuk melakukan gencatan senjata yang belum juga tercapai hingga detik saat ini. Malah yang ada potensinya ada eskalasi konflik yang semakin meluas ke Lebanon, dan tadi Retno Marsudi sudah bilang bahwa ia berharapkan Amerika Serikat can do more, bisa melakukan lebih lagi upayanya. Karena sudah terlalu banyak nyawa yang tewas akibat konflik yang tidak berkesudahan ini. Baik, isu konflik Timur Tengah masih akan menjadi pembahasan di Majelis PBB. Terima kasih Randy untuk laporan Anda. Demikianlah laporan jurnalis VOA Randy Wijaksana yang melaporkan langsung dari markas PBB New York, Amerika Serikat.